Persib Bandung harus puas bermain imbang 1-1 saat menghadapi Madura United. Madura terlebih dahulu cetak gol lewat Hugo Gomez di menit 5 memanfaatkan assist dari Novan Setia Sasongko. Lalu Persib Bandung bisa samakan kedudukan lewat David da Silva di menit 79 dari titik putih penalti. Kaget aku melihat apa yang ditampilkan oleh Persib Bandung di atas lapangan, teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari posisi penjaga gawang, pemain belakang, back, lini tengah, sampai lini depan, itu nama bintang, nama tersohor dimiliki oleh Persib Bandung. Tapi kalau boleh fair, apa yang ditampilkan oleh pemain Persib Bandung di atas lapangan, nggak bisa aku nikmati. Belum begitu cantik. Bahkan kalau kita compare, pada saat awal Luis Mia datang ke Persib, itu jujur lebih enak, lebih halus permainan Persib Bandung kala itu. Dan ini pun sebenarnya bisa menjadi sebuah argumentasi. Ketika Luis Mia di awal bersama Persib Bandung, kan itu belum begitu banyak diketahui oleh pelatih-pelatih yang ada di Liga Indonesia bagaimana style yang terbaru dimiliki oleh Luis Mia, sehingga belum terbaca, masih meraba-raba. Bisa itu menjadi sebuah hipotesa. Seiring berjalannya waktu sampai akhir musim kompetisi lalu, teman-teman, mulai kelihatan ada turbulensi, nggak mirip lagi, nggak nyaman kita untuk menonton Persib Bandung bersama Luis Mia ketimbang pertama kali Luis Mia datang bersama Persib Bandung. Nah, di awal kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 saat menghadapi Madura ini, ya rasa-rasa belum enak ketika kita menonton Persib itu muncul lagi. Nah, kita tahu bagaimana filosofi yang dimiliki oleh dari coach Luis Mia. Bermain proaktif, berupaya untuk menguasai bola. Nah, dari laga ini ball possession yang dimiliki oleh Persib Bandung hanya 46%, Madura 54%. Ya, kita pun harus akui di dunia sepak bola sekarang, orang yang tinggi ball possession-nya nggak pasti bisa menang juga, nggak menjamin. Tapi kalau kita tarik ke belakang ide-ide dari Luis Mia, ball possession nggak begitu banyak di laga ini. Aku nggak menyalahkan tentang ball possession, itu masalah ya perspektif masing-masing. Mungkin di laga tertentu Persib bisa melakukan ball possession banyak, di samping sisi terkait tentang taktikal, ball possession pun bisa ditanggalkan. Itu juga dilakukan oleh Pep Guardiola kan saat menghadapi tim-tim tertentu, nggak peduli itu ball possession, bertahan. Namun di laga-laga lainnya ball possession menjadi tetap andalan dari Pep Guardiola. Nah, dari sisi build up pun permainan 1-2 sentuhan dari penjaga gawang, lini belakang, lini tengah sampai lini depan. Lihat, nggak halus kan? Ada macet-macet progresi yang dilakukan oleh pemain Persib. Permainan vertikal, direct, itu pun nggak begitu presisi, akurat, passing yang dilakukan oleh pemain Persib. Memanfaatkan koridor half space pun nggak begitu halus. Kita pun harus mengakui apa yang dilakukan oleh pelatih Madura United, Mauricio Sousa. Sangat bagus ketika tanpa bola mereka, 4-4-2-nya organisasi. Dan itu ditekankan oleh pelatih Madura sebelum menghadapi Persib, bahwa saat menghadapi Persib ini salah satunya untuk mencegah permainan kolektif Persib, organisasi itu harus rapi, harus padu. Kita lihat tadi 4 back, 4 pemain di tengah, 2 pemain di depan ketika tanpa bola Madura, itu secara sinergitas sangat-sangat apik. Terlepas 1 gol yang didapat oleh Persib, itu bukan dari titik putih penalti. Nah, ini Madura, kita bahas sedikit Madura ya. Madura bagi aku cukup unik di setiap musim. Ini sebuah pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh pelatih Madura United. Lihat di musim-musim sebelumnya, teman-teman, di awal musim Madura United itu halus banget permainannya, cantik. Dari sisi permainan, masuk tengah musim, bahkan sampai ujung musim, teman-teman, akhir kompetisi mengalami penurunan, ada turbulensi, nggak seperti di awal musim. Nah, tentu ini harus dibuktikan oleh pelatih Madura, bahwa Madura dengan gaya permainan seperti ini, aku rasa bagus, teman-teman. Tentu perlu terus melakukan improve, bisa dipertahankan oleh Mauricio Sousa sampai dengan akhir kompetisi. Salah satu yang aku puji apa dilakukan oleh Madura, build up-nya itu gila sih, gila. Di laga ini Persib Bandung di lini tengah itu kalah.
Kan Persib pakai pola 3-4-3 ketika bertahan pakai 5 back. Dua pemain di tengah ada Irianto sama Klok. Oke. Nah, pada saat sesi build up, Jacob, pemain Madura itu turun ke bawah sebagai pemain nomor 6, dekat posisinya ke penjaga gawang Madura, Satria Tama. Nah, pada saat Jacob ini turun ke bawah, yang mengisi posisi Jacob yaitu Rivera. Jadi berduet dia dengan Hugo Gomez. Oke. Nah, dua pemain di tengah dari Madura. Nah, bagaimana bisa mengalahkan dua pemain tengah Persib? Nah, Madura menambah satu pemain. Lulinya yang bermain di sektor sayap kiri bergerak ke tengah. Lulinya posisinya kosong, disitulah diisi, di cover oleh Novan Sasongko. Dan itu berhasil beberapa kali. Kalau kita bicara apakah Madura United bisa masuk ke daerah permainan dari Persib Bandung dengan permainan 1-2 sentuhan, bisa. Tapi keklinisan, efektivitas, efisiensi di depan gawang teman-teman nggak didapat oleh Madura United. Kita lihat dulu ya grafis taktikal dari kedua tim. Coach Luis Mia bersama Persib gunakan pola 1-3-4-3 ataupun 1-3-4-2-1. Di belakang ada Teza Paku Alam, Alberto Futu Gede. Pemain di tengah ada Klok, Irianto, dibantu wingback kanan ada Rian Kurnia, wingback kiri Edo Febriansah. Di depan ada Beckham, David da Silva, Ciro Alves. Sedangkan Madura United bersama Mauricio Souza gunakan pola 1-4-2-3-1. Ketika bertahan, Madura gunakan pola 4-4-2. Nah, di momen ini yang sudah aku sampaikan tadi, sesi build up yang dimainkan oleh Persib Bandung belum begitu prima, belum begitu cantik. Ada salah satu sesi build up yang jelas kentara kerasa dari pre-season sampai laga menghadapi Madura ini coba dilakukan oleh Luis Mia. Seperti apa? Ketika tanpa bola, Madura gunakan pola 4-4-2. Tuharia, Lulinya, oke, Rivera, dan Beto di depan. Edo, Rian Kurnia, Irianto, Klok, Alberto, Putu Gede. Nah, andai bola tersebut berada di sektor kiri ataupun kanan lewat Putu Gede, teman-teman. Nah, salah satu opsi yang akan dilakukan oleh Persib Bandung mengangkat bola ini langsung ke posisi backup atau siapapun pemain yang berada di koridor half space. Nah, di sini bisa dipatahkan oleh Fahrudin, atau akurasi yang dilakukan oleh pemain Persib nggak begitu prima. Ini persis banget sih skemanya, ingat banget aku apa yang dilakukan oleh coach Robert Rene Albert. Itu dilakukan tapi nggak begitu prima. Jadi umpannya itu teman-teman di koridor half space, nggak ke center. Itu biasa yang dilakukan oleh coach Luis Mia, vertikal tapi menyamping bolanya. Begitu juga di posisi ini, Putu Gede misalnya dapat bola, dia langsung beri bola ke koridor half space. Siapa di area ini? Misalnya kita ambil contoh Ciro mencoba mengejar, ataupun David da Silva mencoba mengejar, bisa dipatahkan atau passingnya tidak akurat. Nah, ini hal yang harus tentunya menjadi PR bagi Persib Bandung. Nah, di lini tengah tentu sulit bagi posisi Klok ataupun Irianto karena mereka berhasil dimatikan oleh Jacob lah, diganggu, dipersulit untuk melakukan banyak improvisasi. Hugo pun berhasil mengisolir apa yang coba dimainkan oleh Irianto. Edo pun dari sisi fleksibilitas, akselerasi tusukannya nggak begitu banyak di laga ini. Kemudian ketika bertahan, Persib Bandung gunakan pola 5 back. Oke, kita balikan. Nah, kita lihat sesi build up yang dimainkan oleh Madura. Jacob turun sebagai pemain nomor 6, membentuk Salida Lavolviana. Salida Lavolviana ini salah satu pemain tengah, turun ke bawah, masuk di antara dua center back. Dodi naik, Nova naik, Hugo berada di sektor sini teman-teman, Rivera berada di sektor sini, Tuharia, Beto, Lulinya yang bermain di wingback kiri teman-teman, masuk. Oke, seperti inilah dia. Persib melakukan pressing. Oke, Beckham, Klok, Irianto, Edo,
Oke. Di sini bola dari penjaga gawang memberikan passing ke Jakob. Ditekan. Nah, saat pemain Persib melakukan pressing, teman-teman, untuk bisa melepaskan pressing tersebut, salah satu yang dilakukan oleh pemain Madura langsung deep passing ke pemain yang berada di lini depan. Siapa yang mereka cari? Lulinya. Karena Lulinya ini tidak ada yang menjaga. Posisi Rian Kurnia yang harusnya head to head tentunya akan sering jumpa sama Lulinya, teman-teman. Dengan Lulinya bergerak ke posisi tengah, membuat Rian Kurnia pun posisinya menjadi gantung. Oke, Lulinya yang tanpa ada jagaan dapat bola dari Jakob, karena Klok fokus ke Rivera, Irianto fokus ke Hugo. Saat Lulinya dapat bola, dia beri ke posisi Novan yang tanpa ada penjagaan. Nah, situasi build up seperti ini terus direpetisi karena awalnya di lini tengah bagi Persib sudah kalah. Gol dari Madura itu salah satu cerdik, aku rasa, melakukan quick free kick di menit 4 saat pemain-pemain Persib belum begitu berkonsentrasi bagi aku, teman-teman. Situ pemain Persib telat untuk bisa mengunggulkan jumlah daripada pemain-pemain Madura United. Awalnya pemain Madura 2 versus 1, kemudian 2 versus 2. Di situasi tersebut tidak ada tambahan ataupun bantuan dari pemain Persib yang lainnya untuk menutup ataupun merapat kedua pemain Persib yang berupaya mengganggu pemain dari Madura. Yang ada David da Silva pun yang basicnya striker nggak bisa mengantisipasi ataupun mengclearance bola crossing yang dilakukan Novan dan tercipta gol. Di laga ini Alberto juga melakukan debut. Ya, memang harus butuh waktu lagi bagi Alberto, teman-teman, untuk bisa mensinkronisasi gaya permainannya dengan rekan-rekan yang lainnya. Ya, kita lihat laga selanjutnya ini awal musim bisa saja berubah apa yang dilakukan oleh Persib Bandung bersama Luis Mia dan sebaliknya Madura bersama Mauricio Souza. Semoga bermanfaat. Bye.